Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Selatan Samosir dimanapun kawan-kawan berada. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan minggu kedua untuk mata kuliah statistik dan probabilitas pada program studi Informatika dan Sistem Informasi di Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Selatan Samosir. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu kedua ini, kita langsung saja yang akan kita bahas terkait dengan materi kali ini, yaitu berkaitan dengan statistika deskriptif ya. Oke, sudah terlihat di layar kawan-kawan. Untuk mata kuliah statistik deskriptif, di sini terlihat bahwa sebentar, kita pastikan dulu data filenya ada. Di pertemuan kedua ini adalah terkait dengan statistika deskriptif. Yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan distribusi frekuensi. Sebelum masuk ke materi, ada salah satu ayat yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan ayat yang ada di dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Di sini menyatakan bahwa pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Itu adalah kandungan daripada surah Al-Mujadalah ayat. Sebelum masuk materi, kita ada tujuan umum. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa-mahasiswi itu mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang sistematis melalui tabel distribusi frekuensi, serta menyajikannya dalam bentuk grafik yang tepat seperti histogram, poligon, pie chart, dan lain-lain, secara akurat, efektif, dan komunikatif. Di sini ada 8 tujuan khusus selama mempelajari materi ini, di antaranya ada menjelaskan pengertian data, tabel distribusi frekuensi dan grafik statistik, membedakan jenis-jenis data, mengklasifikasikan data mentah ke dalam tabel distribusi, menghitung nilai frekuensi absolut, relatif, dan kumulatif, menyajikan data dalam berbagai bentuk grafik, baik diagram batang, histogram, poligon, ogif, dan diagram lingkaran, sesuai dengan karakteristik daripada datanya. Kemudian ada menafsirkan informasi yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dan grafik, terus menggunakan perangkat lunak statistik sederhana, misalnya Excel, SPSS, Google Sheet, untuk mengolah dan menyajikan data, serta menunjukkan sikap teliti, jujur, dan sistematis di dalam mengolah data serta menyajikan data. Nah, kemudian, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ada pengertian distribusi frekuensi, ada tabel distribusi frekuensi, ada langkah membuat tabel distribusi frekuensi, ada grafik alat sebagai penggambar distribusi frekuensi. Untuk pengertian daripada distribusi frekuensinya sendiri, ini secara teoritis bahwa distribusi itu adalah penyaluran, pembagian, atau pancaran. Nah, sedangkan kalau untuk frekuensi di sini adalah kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Sedangkan untuk variabel sendiri ini adalah berarti ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah. Nah, sedangkan pengertian berdasarkan statistik
Untuk distribusi frekuensi di sini diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi atau pancaran frekuensi di dalam statistik ini biasanya diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka tersebut telah tersalur, terbagi, atau terpencah. Nah, di sini ada pengertian tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini adalah bagian daripada alat penyajian dalam statistik yang membentuk atau dituangkan dalam bentuk kolom atau lajur. Sedangkan tabel distribusi frekuensi yaitu adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Ini adalah salah satu contoh daripada tabel distribusi frekuensi. Di dalam tabel distribusi frekuensi ada macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi dengan data tunggal, di mana salah satu jenis data statistik atau tabel statistik yang ada di dalamnya itu disajikan frekuensi dari data angka atau angka yang ada itu tidak dikelompok-kelompokkan atau hanya bersifat tunggal. Di sini ada tabel 2 sebagai contoh daripada tabel distribusi frekuensi untuk nilai mata kuliah pengantar statistik dari 30 mahasiswa. Bisa dilihat oleh kawan-kawan, di sini ada nilai dari 70 sampai dengan 90, ada nilai frekuensi kemunculan berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai-nilai tersebut dengan sejumlah total mahasiswa yang ada. Nah, sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi data yang dikelompokkan, itu adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, di mana angka tersebut itu dikelompokkan, berbeda dengan data tunggal sebelumnya. Di sini ada contoh data tabel frekuensi yang datanya dikelompokkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan berat badan peserta mata kuliah pengantar statistik sebanyak 30 mahasiswa. Ternyata di sini ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang sudah diukur dengan frekuensi data pengelompokan berdasarkan berat badan. Nah, kemudian yang ketiga, tabel distribusi frekuensinya berdasarkan kumulatif, di mana disajikan frekuensi data tabel yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Ini ada satu contoh terkait dengan distribusi frekuensi nilai mata kuliah pengantar statistik dari 30 mahasiswa dengan nilai dari 2 sampai dengan 9 dan nilai frekuensinya dari 30 mahasiswa. Ternyata frekuensi kumulatif bawah itu dihitung berdasarkan nilai dari bawah ke atas. Sedangkan nilai frekuensi kumulatif atas itu dari atas ke bawah. Berbeda hitungannya. Jadi nilai frekuensi atas dengan nilai frekuensi bawah dengan nilai frekuensi atas di sini harus memiliki total sebanyak 30. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi relatif. Di sini kenapa dikatakan frekuensi relatif? Karena frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, tapi frekuensi yang dituangkan di dalam bentuk angka persentase. Di sini ada rumus untuk membantu bahwa frekuensi relatif ini P sama dengan F dibagi N dikali 100, di mana nilai F ini adalah frekuensi yang sedang dicari, nilai N ini adalah jumlah frekuensi atau banyaknya individu, dan nilai P ini adalah angka persentase. Mendapatkan nilai persentase di sini, maka kita harus menghitung nilai F di sini dibagi dengan jumlah N dikalikan 100, maka didapatlah nilai 15,0%, dan seterusnya. Nilai persentase ini harus memiliki total sebanyak 100%. Kemudian, tabel yang kelima adalah distribusi presentasi kumulatif. Presentasi kumulatif di sini ada salah satu contoh terkait dengan tabel distribusi persentase kumulatif, di mana ada di sini nilai mata kuliah statistik dari 40 mahasiswa. Nilai ini itu sudah didapatkan dari perhitungan nomor 4 sebelumnya. Nah, kita harus menghitung dulu nilai presentasi kumulatif bawah dan presentasi kumulatif atas. Sama dengan yang sebelumnya,
kita harus menghitung dari presentasi kumulatif bawah itu menghitung dari bawah ke atas. Kalau frekuensi presentasi kumulatif dari atas itu menghitung dari atas ke bawah. Masing-masing memiliki nilai 100, di sini juga nilai 100. Harus sesuai dengan nilai total sebanyak 100. Kemudian kita membuat langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang pertama kita harus mencari dulu nilai tertinggi atau skor tertinggi dan nilai terendah atau skor terendahnya. Kemudian kita menghitung nilai frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan bantuan jari-jari. Yang ketiga itu mengubah jari atau tiles dengan menjadi angka biasa. Untuk catatan di sini perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semua terkait dengan untuk melambangkan variabel. Pada umumnya itu dipergunakan lambang huruf X, Y, dan Z. Sedangkan nilai N di sini adalah singkatan dari number of case yang menggantikan lambang sigma F atau jumlah frekuensi. Yang kedua, kita harus mengelompokkan tabel distribusi frekuensi data yang dikelompokkan, yaitu dengan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita harus tentukan dulu nilai rentang, menetapkan luas penyebaran nilai yang ada atau mencari banyaknya nilai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Itu biasa disebut sebagai total range atau range dengan lambang R. Rumusnya adalah R sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Yang selanjutnya yaitu kita harus menentukan banyaknya kelas yang digunakan. Banyak kelas yang digunakan di sini biasanya paling sedikit itu 5 dan yang paling banyak itu ada 15. Dengan rumus Stragles yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 dikali dengan log N. Di mana K ini adalah banyak kelas interval, N-nya ini adalah banyaknya data yang digunakan. Untuk menentukan panjang kelas, kita harus menghitung dengan bantuan rumus P sama dengan rentang dibagi dengan K, di mana P ini adalah panjang kelas dan K ini adalah banyak kelas. Yang kelima, kita baru menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama, diambil dari nilai data yang terkecil. Boleh juga diambil dari nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil dengan syarat bahwa nilai data terbesar tercakup di dalam interval nilai data pada kelas interval yang terakhir. Kemudian baru masukkan semua data ke dalam kelas interval. Nah, kemudian sebagai contoh, di sini ada nilai mata kuliah statistik, ada nilai 68, 7, 67 seterusnya sampai dengan 40 data ini. Diminta yang pertama adalah susunlah data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi, data kelompok, dan grafik secara histogram. Kita harus mengurutkan dulu mana nilai yang terkecil sampai dengan nilai terbesar. Untuk mendapatkan hal tersebut, dan untuk menghitung nilai tabel distribusi frekuensinya, kita harus menghitung penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita harus menghitung nilai rentang. Rentang yang akan kita dapatkan itu dari mana sampai mana dan berapa jumlah rentang yang kita butuhkan. Untuk mendapatkan nilai rentang ini, kita harus menghitung nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nilai terbesar dan terkecil itu dilihat dari mana? Dari sini. Nilai terbesarnya itu ternyata 95 dan nilai terkecilnya itu ada di 61. Nah, kemudian kita harus menghitung banyak kelas. Banyak kelas itu sama dengan 1 plus 3,3 itu didapat dari rumus log 40. 40 dari mana? Kita mengelogaritmakan 40 itu didapat dari jumlah nilai mata kuliah. Ada sebanyak 40 data. Didapatlah nilai 1,6021. Nilai banyak kelasnya secara total ada nilai 6,286. Jadi, untuk banyak kelas yang digunakan itu bisa 6 atau 7
kelas. Di sini saya menggunakannya 7 ya untuk pembulatannya. Karena kita belum ada sepakatan, nanti kita akan cross-check kembali di kelas apakah ada kekeliruan atau tidak ketika perhitungan kita koreksi bersama. Nah, kemudian kita menghitung panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah 34 dibagi 7. 34 didapat dari mana? Dari rentang kelas. 7 didapat dari mana? Dari banyaknya kelas. Sehingga panjang kelasnya yang kita butuhkan adalah 4,86 atau dibulatkan menjadi 5. Yang keempat, kita menghitung dari awal itu adalah ujung bawah kelas interval pertama diambil dari angka 61. Oke, sebagai contoh, nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk nilai mata kuliah statistik di Universitas Ratna Samasiro sebanyak 40 mahasiswa. Tadi yang sudah kita hitung, sudah kita susun dari nilai terkecil sampai dengan nilai terendah. Terus kemudian kita sudah melakukan penyelesaian dari mulai rentang banyak kelas, panjang kelas sampai dengan ujung bawah kelas. Kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Masukkan nilai yang pertama itu adalah tadi, nilai dari nilai yang paling kecil sampai berujung pada nilai yang paling besar. Dengan jumlah banyak mahasiswa itu didapat dari yang mendapatkan nilai dari 61 sampai dengan 65 orang itu ternyata ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 66 sampai 70 itu ternyata ada 9 orang dan seterusnya. Dengan total banyak mahasiswa sebanyak 40. Selanjutnya, adalah pembuatan grafik. Grafik di sini adalah sebagai alat penggambaran distribusi frekuensi di mana alat penyaji daripada data statistik yang tertuang di dalam bentuk lukisan baik berupa garis, gambar maupun lambang. Macam-macam grafik di sini ada beberapa, ada grafik balok, batang atau bar chart, ada grafik lingkaran, diagram pastel atau circlegram, ada grafik gambar atau piktogram atau biotgraf, atau ada grafik peta atau kartogram, ada grafik garis, antara lain grafik poligon, atau grafik ruang juga, atau grafik histogram, dan lain-lain. Masih banyak jenis-jenis grafik itu sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah di dalam melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon, yang pertama adalah ada poligon dengan data tunggal. Kita harus membuat sumbu horizontal yang dilambangkan dengan X, membuat sumbu vertikal dengan lambang Y, dan menentukan titik nol perpotongan antara nilai X dan nilai Y. Kemudian yang keempat itu kita harus menempatkan nilai sesuai dengan data yang ada pada sumbu X dan menempatkan frekuensi pada ordinal atau pada sumbu Y. Kemudian kita baru melukiskan grafik poligon. Sedangkan untuk distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon data berkelompok, itu yang pertama kita harus membuat sumbu horizontal yang dilambangkan dengan X tadi, membuat sumbu vertikal dengan lambang Y, menentukan titik nol perpotongan antara variabel X dan variabel Y, mencari dan menempatkan nilai tengah min point masing-masing interval pada sumbu X, kemudian membuat garis pertolongan atau garis koordinat, serta menempatkan frekuensi pada ordinal atau sumbu Y, kemudian baru melukiskan grafik poligonnya. Kemudian ada distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram data secara tunggal. Itu yang pertama ada kita membuat sumbu horizontal dengan lambang X, kedua membuat sumbu vertikal dengan lambang Y, yang ketiga menentukan titik nol perpotongan antara nilai X dan nilai Y, yang keempat menghitung nilai nyata atau true value tiap-tiap daripada interval dan menempatkan nilai sesuai dengan data yang ada pada sumbu X, menempatkan frekuensi pada ordinal atau sumbu Y, dan membuat garis pertolongan atau garis koordinat, kemudian baru kita melukiskan grafik histogramnya dengan data tunggal. Kemudian, distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram dengan data kelompok, kita harus membuat sumbu horizontal dengan lambang X, membuat sumbu vertikal dengan lambang Y, menentukan titik nol perpotongan antara nilai X dan nilai Y, mencari dan menempatkan nilai nyata dari masing-masing interval pada sumbu X, kemudian menempatkan frekuensi pada nilai ordinal atau sumbu Y, membuat garis pertolongan nilai koordinat, serta baru melukiskan grafik histogram. Ya.
Di sini ada satu kasus terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi di pertemuan kedua ini. Silakan kawan-kawan nanti kerjakan. Misalkan kita punya data nilai ujian mata kuliah statistik dari 50 siswa sebagai berikut. Nah, silakan dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, kawan-kawan hitung nilai-nilai ini berdasarkan daftar frekuensi nilai ujian statistik. Kawan-kawan hitung dari mulai frekuensi distribusinya, panjang kelas, rentang kelas, dan lain segala macamnya, tadi sampai dengan memunculkan nilai tabel frekuensi yang lengkap. Ini silakan dikerjakan, kurang lebih nanti sampai dengan pertemuan minggu ketiga, 5 hari ke depan, silakan kawan-kawan kerjakan sambil dipelajari materi dan simak kembali video yang sudah saya sampaikan serta penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang dipahami atau kurang paham terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan kawan-kawan menghubungi saya atau bisa melalui WhatsApp group, itu juga dipersilakan. Kalau seandainya kawan-kawan masih bingung terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan apa yang penyampaian saya yang belum terpahami, itu silakan ditanyakan. Ini silakan dikerjakan di platform yang sudah disediakan di Classroom. Jadi nanti akan saya share ulang materinya berikut dengan soal kasus yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, itu adalah terkait dengan penjelasan materi pertemuan minggu kedua untuk mata kuliah statistik dan probabilitas di Fakultas Sistem Informasi dan Informatika. Silakan kawan-kawan pelajari kembali materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di WhatsApp atau silakan menjawab saya. Baik, untuk pertemuan dua kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga selalu kawan-kawan diberikan kemudahan kelancaran dalam melangsungkan kegiatan perkuliahan ini. Semoga kawan-kawan diberikan kemudahan dan kelancaran. Sehat-sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.